Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Alifah Rukaya dengan NPM 217555052 dari kelas Akuntansi Perpajakan 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Pak Rusmianto. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Permendagri 13/2006. Selanjutnya materi tentang klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Kemudian ada pengakuan dan pengukuran. Belanja dapat diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Selanjutnya, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran atau LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian ada contoh jurnal dalam melakukan pencatatan belanja barang dan jasa. Contohnya pada tanggal 2 bulan 2 2012 di kolom akun ada belanja di debit, kemudian estimasi perubahan SAL di kredit. SAL adalah saldo anggaran lebih. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian masuk materi yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi beban. Klasifikasi beban dibagi menjadi 4. Yang pertama ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Untuk beban operasi terdiri dari beban pegawai, barang, subsidi, bunga, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset, penyisihan piutang, dan lain-lain. Kemudian untuk beban transfer ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan operasional lainnya. Kemudian klasifikasi beban yang terakhir yaitu beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, jadi yang termasuk ke dalam kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kemudian kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengukuran dan pengakuan. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Kemudian koreksi atas beban penerimaan kembali
yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Akuntansi persediaan, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Kemudian contoh persediaan dapat berupa ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, persediaan amunisi, dan lain-lain. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Kemudian di sini ada contoh jurnal persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku finansial atau jurnal finansial pembelian persediaan menggunakan mekanisme. Bisa dilihat ada kolom tanggal, kode akun, nama akun, debit dan kredit. Jadi pada tanggal 2 bulan 3 tahun 2012 bisa dilihat untuk akun persediaan itu berada di sisi debit, sedangkan kas dimineral pengeluaran berada di sisi kredit. Jadi persediaan dicatat dalam neraca, kemudian diungkap di catatan atas laporan keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.